Selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan Sabda Pagi Gemim Sion Winangun, edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 18 November, tahun 2022. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulaikan semua aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita mendengarkan bimbingan firman Tuhan yang kiranya akan memandu kita dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jikalau kami boleh bangun lagi hari ini, hari yang baru, dengan nafas kehidupan dan kesehatan yang Engkau berikan bagi kami untuk memaknai kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Kami selalu membutuhkan firman-Mu. Karena itu saat ini kami akan mendengarkannya lagi. Terangilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini dari surat Galatia pasal 6 ayat 14 sampai 15. Demikian bunyinya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan, bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah rasul yang paling menentang sikap orang-orang yang bermegah dalam hal-hal duniawi. Karena satu-satunya kemegahan yang sejati adalah bermegah dalam salib Kristus. Salib Kristuslah yang menjadi utama dalam hidup kekristenan. Jadi, orang Kristen tidak lagi menjadi milik dunia, bukan lagi hidup untuk melayani dunia dengan segala keinginannya. Kita telah disalibkan supaya tidak lagi bermegah terhadap keadaan lahiriah, tetapi bermegah dalam keadaan rohania. Hidup di dalam Tuhan Yesus adalah hidup menjadi ciptaan baru. Inilah inti hidup kekristenan yang sejati dan murni. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dengan kematian Tuhan Yesus, tirai sekat yang memisahkan antara orang Yahudi dan orang Yunani, budak dan orang berdosa, laki-laki dan perempuan, disobek oleh salib, sehingga muncullah ciptaan baru. Dalam tatanan dunia ciptaan baru, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani lagi, sunat atau tidak bersunat. Tidak ada hamba atau orang merdeka, karena semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, keselamatan tidak tergantung pada tindakan-tindakan kita, tapi atas apa yang Tuhan Allah lakukan di dalam kita. Agama sejati bukanlah suatu perilaku eksternal tertentu, tetapi penyerahan hati sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menjadi ciptaan baru di luar kasih karunia. Bila kita dibenarkan, sebuah perubahan dimulai dalam hati kita. Kita berhenti menjadi orang yang menyenangkan dunia dan menjadi orang percaya yang ingin menyenangkan Allah. Kita tidak lagi hidup menuruti keinginan daging yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah, tetapi kita hidup baginya karena anugerah. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, tolonglah kami supaya dapat mengetahui kehendak-Mu melalui pengetahuan tentang kuasa-Mu di dunia ini. Salib Tuhan Yesus yang dipandang dunia sebagai kebodohan,
kiranya tidak menggoyahkan iman kami untuk tetap hidup dalam kasih karunia-Mu. Tolonglah perjuangan kami untuk menjadi ciptaan baru. Amin.